Sahabat sehat, pernahkah terpikir oleh kita bahwa sesuatu yang sederhana, bahkan dianggap remeh oleh banyak orang, bisa menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh kita? Kadang, yang kita cari selama ini bukanlah sesuatu yang mahal atau modern, melainkan justru yang sudah akrab sejak dulu. Tapi, di sebuah kampung yang tenang, tinggal seorang nenek bernama Bu Siti, usia 74 tahun. Ia sudah lama mengalami nyeri di lutut dan kerap merasa letih hanya karena berjalan beberapa meter dari rumah ke warung. Awalnya, beliau mengira itu hanyalah bagian dari menjadi tua. Tapi suatu hari, cucunya yang baru saja kembali dari kota membawakan oleh-oleh, tape singkong dari pasar tradisional. Bu Siti menyambut tape itu dengan senyum nostalgia. Dulu, katanya, waktu muda sering bikin tape sendiri. Rasanya manis, asam sedikit, dan lembut, tapi bukan sekadar soal rasa. Setelah rutin makan tape sedikit demi sedikit setiap pagi selama beberapa minggu, ada sesuatu yang berubah. Tubuh Bu Siti jadi lebih ringan, lututnya tidak lagi terasa sekeras dulu saat bangun tidur, dan yang paling mengejutkan, buang air besarnya jadi lancar, tidak perlu duduk lama-lama sambil menahan sakit. Ceritanya mungkin terdengar seperti kebetulan. Tapi kalau kita mau telusuri lebih dalam, justru disitulah letak keistimewaannya. Tape bukan hanya sekadar cemilan tradisional. Di balik manisnya yang menggoda, tersembunyi kekuatan dari proses fermentasi yang sering kali terlupakan. Dan itu bukan cuma soal pencernaan saja. Tubuh lansia, yang seringkali kesulitan menyerap nutrisi dari makanan biasa, ternyata bisa mendapat bantuan dari tape yang justru sudah dipecah secara alami oleh mikroorganisme baik. Kita memang hidup di zaman di mana makanan instan dan produk-produk mahal mudah didapatkan. Tapi sahabat sehat, apakah semua itu benar-benar memberi kebaikan yang tubuh lansia butuhkan? Kadang jawabannya justru tersembunyi di balik anyir dapur nenek kita. Tape, yang dulu dibuat dari singkong sederhana dan didiamkan dalam daun pisang, ternyata menyimpan kekayaan probiotik dan enzim aktif yang bantu meringankan beban tubuh. Proses fermentasi dalam tape bukanlah proses biasa. Ini adalah hasil kerja mikroorganisme baik yang justru memudahkan sistem pencernaan bekerja. Usus lansia yang biasanya melambat, mulai beradaptasi dan kembali aktif. Metabolisme yang sempat menurun, kembali bergerak. Bahkan beberapa ahli menyebutkan, fermentasi ini menghasilkan zat yang bisa membantu tubuh mengatur kadar gula darah dan menyeimbangkan bakteri di dalam tubuh. Jadi tak hanya soal kenyang, tapi soal fungsi tubuh yang perlahan pulih. Dan mungkin yang paling penting, tape itu mudah didapat, murah, dan bisa dinikmati tanpa harus takut dengan efek samping berbahaya seperti makanan instan lainnya. Tapi tentu, ada cara dan takaran agar tape benar-benar bermanfaat. Karena tidak semua yang tradisional itu otomatis sehat, harus ada cara yang tepat dalam mengonsumsinya. Itulah mengapa hari ini, kita akan membahas secara menyeluruh dan mendalam, apa sebenarnya yang terjadi dalam sepotong tape? Bagaimana tape bisa menjadi sahabat terbaik untuk kesehatan lansia? Dan, tentu saja, bagaimana cara mengonsumsinya dengan bijak agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan tubuh, terutama bagi usia 60 tahun ke atas? Untuk memahami semua itu, penting bagi kita mengenal tape bukan hanya dari rasanya, tapi dari asal-usul dan cara pembuatannya. Karena dari sanalah semua manfaatnya bermula. Saat Bu Siti mulai merasakan perubahan pada tubuhnya, cucunya penasaran. Apa sih yang sebenarnya membuat tape bisa berdampak begitu nyata? Bukan obat, bukan jamu, tapi hanya tape. Makanan yang bisa dibeli di pasar tradisional dengan harga tak sampai Rp10.000. Pertanyaan itu mengantar kita pada satu fakta menarik. Tape bukan hanya warisan budaya, tapi juga warisan ilmu. Tape adalah hasil fermentasi, proses alami yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita jauh sebelum istilah probiotik dikenal di dunia medis. Di balik kesederhanaannya, tape menyimpan proses biokimia rumit yang mengubah singkong atau ketan menjadi sumber gizi aktif. Tape singkong dibuat dari singkong yang sudah dikukus, didinginkan, lalu ditaburi ragi dan dibungkus rapat. Sedangkan tape ketan berasal dari ketan putih atau hitam yang juga diragikan. Ragi ini yang jadi tokoh utama, mengandung mikroorganisme seperti jamur dan bakteri baik yang memecah zat pati menjadi gula, asam,
dan alkohol alami. Disinilah kekuatannya muncul. Lansia seperti Bu Siti sering mengalami perlambatan metabolisme, terutama di pencernaan. Tapi saat tape masuk ke tubuh, hasil fermentasinya langsung memotong jalan. Karbohidratnya sudah dipecah sebagian, enzim-enzim aktif sudah tersedia, bakteri baiknya siap bekerja di usus. Tubuh tak perlu bekerja keras mencernanya. Justru terbantu. Tak banyak yang sadar bahwa tape, terutama yang dibuat secara tradisional tanpa bahan tambahan, punya kekayaan hayati yang jarang dimiliki makanan lain. Dalam setiap lembarnya, ada puluhan juta mikroorganisme hidup yang bisa membantu mengembalikan keseimbangan mikroflora usus. Bagi orang tua yang sering mengeluh sembelit, perut kembung, atau pencernaan lambat, ini bukan sekadar berita baik, ini solusi nyata. Menariknya, cara membuat tape di setiap daerah juga punya nuansa sendiri. Di Jawa Barat, tape singkong disajikan dengan daun pisang, lebih padat dan manis. Di Jawa Timur, rasa asamnya lebih menonjol. Di Sumatera, tape ketan hitam dijadikan campuran minuman segar. Perbedaan rasa dan bentuk ini menunjukkan bahwa fermentasi bukan hanya proses ilmiah, tapi juga budaya yang hidup di tengah masyarakat. Namun satu benang merahnya sama, fermentasi itu hidup. Ia mengubah makanan mati menjadi aktif. Ia mengubah ketan atau singkong biasa menjadi sesuatu yang bisa berbicara dengan sistem tubuh manusia, membantu, memulihkan, menyeimbangkan. Untuk para lansia, inilah hal yang sering terlewat. Banyak dari mereka merasa makin tua berarti makin terbatas. Tapi justru di usia inilah, tubuh perlu didampingi oleh makanan yang bisa bekerja sama, bukan membebani. Dan tape, lewat fermentasinya, menjawab kebutuhan itu. Kita bisa membayangkan seperti ini. Ketika tape masuk ke tubuh, mikroorganisme baiknya menyapa usus dengan ramah. Mereka menetap, membantu kerja usus, menyeimbangkan bakteri jahat yang selama ini jadi biang masalah. Bukan cuma usus, tapi seluruh sistem pencernaan jadi terbantu. Energi yang dikeluarkan tubuh untuk mencerna pun bisa dihemat. Itulah kenapa banyak lansia seperti Bu Siti merasa lebih enteng setelah rutin mengonsumsi tape. Karena sebenarnya, tape bekerja dari dalam, diam-diam, tapi nyata. Bahkan banyak orang tak sadar bahwa rasa segar setelah makan tape bukan hanya karena gulanya, tapi karena enzim dan mikroorganisme di dalamnya memicu reaksi positif di tubuh. Dan ini baru permukaan dari semua manfaatnya. Kita belum bicara soal kandungan gizinya, belum juga menyinggung apa saja zat aktif yang muncul setelah fermentasi selesai. Tapi satu hal yang pasti, semakin kita paham proses dasarnya, semakin kita bisa memanfaatkan tape bukan hanya sebagai camilan, tapi sebagai pendamping hidup sehat. Lalu, kalau tape sekuat itu dari sisi prosesnya, sebenarnya apa saja yang terkandung di dalamnya? Apakah benar tape bisa menjadi sumber probiotik alami, vitamin, dan enzim penting yang dibutuhkan tubuh lansia? Sahabat sehat, memahami proses fermentasi adalah langkah awal. Tapi manfaat tape tak bisa dilepaskan dari kandungan nutrisinya yang tersembunyi di balik rasa manisnya. Tape bukan cuma soal rasa atau tradisi. Tape adalah kombinasi unik dari karbohidrat yang sudah dipecah, vitamin yang aktif, dan mikroorganisme hidup yang siap bekerja untuk tubuh. Buat lansia, yang seringkali tubuhnya tidak lagi sekuat dulu dalam mencerna makanan berat, tape hadir sebagai solusi yang ringan tapi penuh daya. Yang pertama dan paling mencolok dari tape adalah probiotik alami. Ini bukan sekadar istilah modern yang hanya muncul di iklan yogurt. Probiotik dalam tape adalah bakteri baik yang nyata, hidup, dan bekerja untuk memperbaiki sistem pencernaan. Usus lansia yang sering, malas gerak, mulai terbantu dengan kehadiran probiotik ini. Mereka membantu mengurai sisa makanan, memecah zat beracun, dan menjaga keseimbangan mikroba dalam usus. Ini penting karena sistem imun kita, terutama di usia lanjut, sangat tergantung pada kondisi usus. Bila usus sehat, tubuh pun ikut kuat. Tape juga mengandung vitamin B kompleks, khususnya B1, B2, dan B6 yang muncul sebagai hasil dari fermentasi. Vitamin B ini punya peran penting untuk lansia, menjaga fungsi saraf tetap tajam,
membantu tubuh menghasilkan energi, dan mengurangi risiko kelelahan yang sering dirasakan seiring bertambahnya usia. Yang menarik, vitamin ini bukan ditambahkan dari luar, tapi muncul alami dari proses fermentasinya sendiri. Lalu ada karbohidrat yang sudah terurai sebagian, membuatnya lebih mudah dicerna. Tape bukan seperti nasi putih yang langsung bikin gula darah melonjak. Justru tape memberikan energi secara perlahan dan stabil. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang butuh tenaga tanpa risiko lonjakan gula yang membahayakan. Cocok sekali untuk lansia yang punya riwayat diabetes ringan atau yang mulai merasa cepat lelah padahal baru beraktivitas sebentar. Selain itu, tape mengandung serat alami dari singkong atau ketan, yang membantu melancarkan buang air besar. Ini sering dianggap remeh, padahal sembelit adalah masalah serius bagi banyak lansia. Tape bekerja pelan tapi pasti, membantu usus membersihkan diri dan membuat perut terasa lebih lega tanpa perlu obat pencahar. Jangan lupakan juga keberadaan enzim aktif. Enzim ini bekerja seperti pasukan kecil di dalam tubuh, memecah makanan yang masuk, membantu tubuh menyerap nutrisi, dan menjaga agar proses pencernaan berjalan lancar. Biasanya, seiring usia, produksi enzim tubuh menurun. Tapi dengan tape, tubuh seperti mendapat bantuan ekstra dari luar. Makanan lain pun lebih mudah diserap saat lansia makan tape secara rutin. Ada juga kandungan asam laktat alami, hasil fermentasi, yang dikenal bisa membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam tubuh. Ini semacam pasukan penjaga, agar tubuh tetap terlindungi dari infeksi ringan maupun gangguan pencernaan. Dan menariknya, semua manfaat itu hadir dalam makanan yang tak perlu diolah ribet, tak butuh dimasak ulang, bahkan tak butuh ditambahkan gula atau pengawet. Tinggal ambil, makan, dan biarkan tubuh menerima manfaatnya secara alami. Kadang kita berpikir bahwa makanan sehat itu harus berupa suplemen mahal atau sayur organik dari luar negeri. Padahal, di dapur kita sendiri, di pasar tradisional yang tiap pagi ramai oleh penjual tape, sudah tersedia makanan yang siap bantu tubuh kita melawan kelemahan karena usia. Bu Siti, yang awalnya tak tahu apa-apa soal kandungan tape, kini rutin mengonsumsinya sambil minum air hangat. Bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena merasakannya langsung. Kakinya tak lagi kaku tiap pagi, pikirannya tak lagi kabur. Ia memang tak mengerti istilah vitamin B1 atau enzim aktif, tapi tubuhnya tahu. Karena tubuh tak butuh penjelasan panjang, cukup dikasih asupan yang benar. Dan tape ternyata bisa memberikan itu. Kini, setelah tahu isi dalamnya, banyak yang bertanya, kalau gizinya sebanyak itu, efek paling terasa untuk lansia sebenarnya di bagian mana? Apakah hanya di perut? Atau juga berdampak pada stamina harian, rasa lelah, bahkan kekuatan tubuh saat bergerak? Tubuh lansia tidak hanya butuh nutrisi, tapi juga perlu dukungan agar sistem dalam tubuhnya tetap bergerak dengan lancar. Dan dari semua sistem yang paling mudah terganggu seiring bertambahnya usia adalah sistem pencernaan. Sering merasa begah walau makan sedikit, buang air besar tidak teratur, atau perut terasa kembung padahal belum makan apapun? Semua itu adalah sinyal bahwa pencernaan sedang bermasalah. Tape, dengan fermentasinya yang alami, justru menjadi sahabat terbaik bagi usus yang mulai lemah. Kandungan probiotik aktif dalam tape bekerja langsung menyapa sistem pencernaan seperti teman lama yang datang memberi bantuan. Bakteri baiknya bukan hanya numpang lewat, tapi menetap, bekerja sama dengan flora usus yang sudah ada, lalu menyingkirkan bakteri jahat yang biasanya jadi penyebab sembelit atau perut kembung. Apa yang dirasakan Bu Siti sebenarnya bukan kebetulan. Setelah beberapa minggu rutin makan tape, beliau tidak perlu lagi minum teh pahit atau minyak gosok untuk mengatasi perut begah. Buang air besar pun kembali teratur. Tak lagi harus duduk lama-lama di kamar mandi sambil menahan rasa tak nyaman. Tape memang tidak bekerja seperti obat pencahar yang memaksa usus bergerak. Tapi justru karena cara kerjanya yang halus itulah tubuh jadi bisa menyesuaikan secara alami tanpa efek samping yang mengejutkan. Pencernaan lansia biasanya bermasalah karena otot usus melemah, produksi asam lambung menurun, dan jumlah enzim pencernaan sudah tak seaktif dulu. Makanan yang mestinya dicerna dalam hitungan jam bisa bertahan di perut hingga seharian, dan itu jadi awal munculnya rasa kembung, asam lambung naik,
atau nafsu makan menghilang. Nah, disinilah tape memainkan perannya. Karena tape sudah mengalami proses fermentasi, makanan ini bisa dibilang setengah cerna. Karbohidratnya sudah terurai sebagian. Enzim dari mikroorganismenya membantu memecah makanan lain yang ikut masuk, dan kandungan seratnya bantu usus mendorong sisa makanan agar keluar tepat waktu. Tape bukan cuma memperbaiki proses buang air besar, tapi juga membuat perut terasa lega dan tidak mudah penuh. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa kondisi perut mereka memengaruhi seluruh aktivitas harian. Kalau perut terasa tidak enak, seluruh tubuh jadi malas bergerak. Kalau usus terasa penuh, otak pun seperti kehilangan semangat. Bahkan, beberapa lansia sampai mengeluhkan nyeri di punggung atau kaki yang ternyata bersumber dari sistem pencernaan yang tidak lancar. Tape membantu dari dasar. Ia tidak mengobati gejala, tapi memperbaiki fondasi. Ketika usus dibersihkan dari bakteri jahat dan dibantu oleh bakteri baik dari tape, maka seluruh proses penyerapan nutrisi dari makanan lain pun ikut membaik. Vitamin dan mineral yang masuk jadi lebih maksimal diserap. Tubuh lansia yang biasanya cepat lelah mulai terasa ringan karena makanan yang dikonsumsi benar-benar dimanfaatkan, bukan sekadar numpang lewat lalu dibuang. Tak sedikit juga lansia yang awalnya takut makan tape karena mengira bisa bikin perut melilit. Padahal kenyataannya, asal tape tersebut tidak basi dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, justru bisa jadi penyelamat pencernaan harian. Apalagi bila dibandingkan dengan minuman probiotik dalam kemasan yang seringkali mengandung gula tambahan, tape jelas lebih unggul, alami, hidup, dan tanpa bahan pengawet. Untuk lansia yang mengalami masalah lambung sensitif, tape bisa dikombinasikan dengan makanan penetral seperti pisang kukus atau bubur hangat. Dengan cara ini, kerja usus tetap terbantu tanpa risiko asam lambung meningkat. Dan yang tidak kalah penting, kebiasaan mengonsumsi tape bisa menciptakan siklus sehat. Ketika pencernaan lancar, tubuh jadi lebih aktif. Saat tubuh aktif, peredaran darah pun membaik. Peredaran yang lancar akhirnya menyuplai energi dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk otot dan sendi. Maka, tidak heran jika lansia yang rutin mengonsumsi tape tidak hanya merasakan manfaat di perut saja, tapi juga pada stamina harian. Mereka lebih ringan bergerak, tidak mudah lelah, dan nafsu makan pun meningkat karena perut tidak lagi terasa penuh. Dan ketika tubuh mulai terasa bertenaga, banyak dari mereka yang sebelumnya hanya ingin duduk saja kini mulai semangat jalan pagi lagi, ikut senam lansia, bahkan bercengkerama lebih lama dengan cucu di halaman rumah. Semua itu dimulai dari satu hal sederhana, perut yang terasa nyaman. Tubuh yang nyaman dari dalam biasanya ikut mengubah semangat dari luar. Begitu juga yang dirasakan oleh Bu Siti. Setelah berminggu-minggu merasakan perutnya lebih lega dan tidur yang lebih tenang, kini ia mulai menyadari sesuatu yang tak kalah penting. Tubuhnya tidak lagi mudah lelah. Biasanya, setelah menyapu halaman atau sekadar berjalan ke musola, lututnya terasa lemas dan punggungnya pegal. Tapi kini, meskipun usianya tak berubah, tenaganya terasa berbeda. Ia bisa menemani cucunya jalan pagi tanpa harus minta berhenti setiap 5 menit. Semua terasa lebih ringan. Bukan karena tubuhnya jadi muda kembali, tapi karena energi yang ada kini mengalir lebih stabil. Kuncinya ternyata kembali lagi pada satu hal sederhana yang jadi kebiasaan barunya setiap pagi. Sepotong kecil tape singkong. Kalau kita teliti, tape itu bukan cuma sumber karbohidrat biasa. Tape adalah makanan yang sudah dimatangkan oleh waktu dan mikroorganisme. Saat tape masuk ke tubuh, glukosa di dalamnya langsung bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh untuk menghasilkan energi. Tapi bedanya dengan makanan manis seperti permen atau roti putih, gula dalam tape tidak menyebabkan lonjakan tajam dalam gula darah. Energinya dilepas perlahan, tidak meledak sekaligus. Bagi lansia, kondisi ini sangat ideal. Mereka tidak butuh makanan yang bikin jantung berdebar atau tiba-tiba merasa panas karena lonjakan gula. Justru yang mereka butuhkan adalah sumber tenaga yang stabil, pelan-pelan menyebar ke seluruh tubuh, dan bertahan lebih lama. Dan itulah cara kerja tape. Kandungan glukosa alami hasil fermentasi itu seperti bahan bakar premium untuk tubuh lansia. Tidak memaksa pankreas bekerja keras. Tidak bikin tubuh langsung crash setelah 1 jam. Sebaliknya,
Tape membantu mempertahankan energi secara konstan sepanjang hari, terutama jika dikombinasikan dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki, berkebun, atau mengurus rumah. Tape juga mengandung vitamin B1 dan B6 yang mendukung metabolisme energi. Vitamin ini membantu mengubah makanan menjadi tenaga, bukan disimpan jadi lemak. Buat lansia, kondisi ini sangat penting karena metabolisme tubuh biasanya melambat seiring usia. Jika tidak didukung dengan makanan yang tepat, tubuh justru akan menyimpan sisa energi dalam bentuk lemak, dan akhirnya membuat badan jadi berat, malas gerak, bahkan makin cepat lelah. Dengan bantuan vitamin B dan enzim dari tape, tubuh lansia bisa lebih efisien dalam menggunakan makanan sebagai tenaga, bukan sekadar cadangan. Dan hasilnya pun nyata. Badan terasa enteng, langkah lebih ringan, dan kegiatan harian tidak lagi terasa membebani. Bukan hanya tubuh, pikiran pun ikut terangkat. Banyak lansia yang mengeluh lelah bukan hanya karena fisik, tapi juga karena mental yang tidak stabil. Saat energi tubuh turun, otak pun ikut melambat. Perasaan jadi cepat sedih, malas bersosialisasi, dan mudah kesal. Tapi ketika tubuh mendapatkan energi yang cukup dan stabil, semuanya ikut terangkat, termasuk semangat hidup. Itulah sebabnya, tape bukan hanya jadi teman sarapan. Dalam beberapa keluarga, tape sengaja disajikan di sore hari sebagai penambah tenaga sebelum mandi dan ibadah. Jumlahnya tidak perlu banyak. Cukup beberapa sendok atau 2 potong kecil. Yang penting, kualitas fermentasinya masih bagus, tidak basi, dan tidak terlalu manis karena proses berlebihan. Efeknya terasa jangka panjang. Lansia yang sebelumnya hanya ingin tidur-tiduran kini mulai ikut nimbrung saat cucunya main, mau duduk lebih lama di depan rumah. Bahkan ada yang mulai tertarik ikut latihan ringan bersama komunitas senam. Aktivitas seperti ini yang justru penting agar tubuh tidak makin kaku. Dan semua itu berawal dari tenaga yang cukup. Tape mungkin bukan satu-satunya sumber energi, tapi ia punya keunggulan yang tak dimiliki makanan lain. Prosesnya sudah membantu tubuh sejak sebelum dikunyah. Ia datang dalam kondisi siap serap, ringan bagi sistem cerna, dan bersahabat dengan tubuh yang sudah menua. Dan saat tubuh mendapat cukup energi dengan cara yang alami dan tidak menyiksa, maka sistem lain pun ikut membaik. Termasuk sistem otot dan tulang, yang jadi dasar kemampuan lansia untuk tetap mandiri dalam menjalani hari-harinya. Kalau tenaga sudah kembali, tubuh mulai aktif bergerak. Tapi satu hal yang sering jadi hambatan bagi lansia untuk bergerak bebas bukan sekadar rasa capek, melainkan rasa nyeri. Terutama di bagian lutut, pergelangan kaki, atau tulang pinggul yang makin lama makin terasa berat menopang tubuh. Aktivitas sederhana seperti turun tangga, jongkok di halaman, atau sekadar berdiri lama di dapur bisa berubah jadi ujian berat bagi tubuh yang tak lagi sekuat dulu. Bu Siti pun pernah merasakannya. Dulu sebelum mengenal tape, ia selalu membawa tongkat kecil hanya untuk menuruni 2 anak tangga di depan rumah. Tapi seiring tubuhnya mulai mendapatkan energi yang stabil dari makanan fermentasi itu, ia mulai sadar bahwa bukan cuma staminanya yang membaik. Gerakan tubuhnya terasa lebih ringan. Kaki tak secepat itu menyerah. Sendi tidak mudah ngilu saat pagi hari. Ternyata, tape diam-diam ikut berperan dalam menjaga kekuatan tulang dan otot. Bukan karena tape mengandung kalsium tinggi seperti susu, tapi karena fermentasi dalam tape membantu penyerapan zat-zat penting dari makanan lain yang masuk ke tubuh. Lansia yang mengonsumsi tape secara rutin akan memiliki pencernaan yang lebih sehat dan efisien, sehingga tubuhnya mampu menyerap kalsium, magnesium, dan vitamin D dari makanan sehari-hari dengan lebih optimal. Banyak orang tidak tahu bahwa penyerapan kalsium bukan hanya soal jumlah yang dimakan, tapi soal kondisi usus. Usus yang bersih dan kaya bakteri baik lebih mampu menyerap mineral penting dibanding usus yang penuh dengan racun atau sisa makanan yang tidak tercerna. Disinilah tape bekerja. Dengan probiotik dan enzim hidupnya, tape memperbaiki lingkungan usus agar nutrisi penting tidak terbuang sia-sia. Bukan cuma tulang, otot lansia juga ikut terbantu. Tape menyediakan glukosa dalam jumlah seimbang, yang kemudian digunakan oleh otot sebagai bahan bakar saat bergerak. Kalau otot kekurangan energi, ia akan cepat lelah dan melemah. Tapi dengan pasokan energi yang stabil dari tape, otot bisa tetap aktif,
meski aktivitas yang dilakukan hanya ringan seperti menyapu, menjemur baju, atau jalan pagi. Apalagi tape juga mengandung vitamin B1 dan B6, yang terbukti membantu kerja saraf dan otot agar tetap sinkron. Ini penting, karena lansia sering mengalami masalah koordinasi, gerakan tangan jadi lambat, kaki mudah tersandung, atau refleks menurun. Dengan dukungan vitamin dari tape, sistem saraf dan otot bisa berkomunikasi lebih baik. Gerakan tubuh pun terasa lebih lincah. Efek fermentasi dalam tape juga menciptakan senyawa asam organik seperti asam laktat, yang ternyata bisa membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh. Lansia yang sering merasa ngilu di lutut atau bengkak di pergelangan kaki biasanya mengalami peradangan mikro akibat aktivitas harian. Tape mungkin tidak menyembuhkan langsung, tapi senyawa ini bisa membantu meredam reaksi tersebut secara perlahan, hingga tubuh terasa lebih nyaman. Semua manfaat itu datang tanpa paksaan, tanpa perlu obat kimia, dan tanpa prosedur rumit. Hanya dari sepotong tape, yang kalau dikonsumsi dengan bijak, bisa jadi salah satu alat bantu alami menjaga kekuatan tubuh di masa tua. Dan yang menarik, manfaat ini bukan hasil dari tambahan zat kimia, melainkan dari proses alamiah yang diwariskan secara turun-temurun. Itulah kenapa banyak lansia yang awalnya merasa takut jatuh atau sering kehilangan keseimbangan, mulai merasakan perubahan. Dengan usus yang sehat, nutrisi yang terserap baik, dan otot yang punya cukup energi, tubuh pun lebih siap menopang aktivitas harian. Jalan pagi jadi menyenangkan, bukan perjuangan. Berdiri lama di dapur tidak lagi disertai keluhan pegal. Bahkan duduk di lantai untuk mengaji atau bermain dengan cucu terasa lebih mudah. Dan ini bukan soal ingin terlihat muda. Ini soal mempertahankan kemandirian, agar tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain hanya untuk bergerak. Karena saat kaki tetap kuat, lansia bisa menjaga harga diri dan rasa percaya dirinya. Mereka tetap bisa menjalani hari-harinya dengan semangat dan ketenangan, tanpa dihantui rasa takut akan nyeri sendi atau jatuh mendadak. Tape, dalam kesederhanaannya, memberikan itu semua tanpa kita sadari. Ia mungkin hanya sepotong makanan lunak yang terasa manis di lidah, tapi dampaknya bisa terasa hingga ke tulang, otot, dan setiap langkah yang diambil di usia lanjut. Tubuh yang bisa bergerak dengan ringan biasanya menandakan ada sesuatu yang bekerja dengan baik di dalamnya. Tak hanya soal otot atau tulang, tapi juga tentang aliran darah yang lancar dan jantung yang bekerja tanpa beban berat. Banyak lansia yang mengeluh cepat lelah, mudah pusing saat bangun dari duduk, atau merasa jantung berdebar tanpa sebab. Dan seringkali, semua itu dikaitkan dengan usia. Padahal, bukan umur yang salah, tapi karena sistem sirkulasi dalam tubuh tidak lagi seimbang. Tape mungkin tidak terlihat seperti makanan untuk jantung. Tidak seperti alpukat, minyak zaitun, atau ikan laut yang sering disebut-sebut dalam kampanye kesehatan. Tapi yang mengejutkan, tape justru bisa menjadi pendukung alami bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah, terutama untuk lansia yang tubuhnya sudah tidak bisa merespons makanan berat atau obat-obatan keras. Semua dimulai dari sistem pencernaan yang lebih sehat. Begitu tape memperbaiki kondisi usus dan penyerapan nutrisi, maka aliran darah pun mendapatkan kualitas yang lebih baik. Tape membantu tubuh membersihkan sisa-sisa racun yang tersimpan di usus, dan itu berdampak langsung ke darah yang lebih bersih. Darah yang mengalir tanpa hambatan membuat jantung bekerja lebih ringan. Selain itu, fermentasi dalam tape menghasilkan senyawa seperti asam laktat dan enzim proteolitik yang punya efek antiinflamasi ringan. Senyawa ini membantu mengurangi iritasi mikro pada dinding pembuluh darah, sesuatu yang sering menjadi pemicu penyempitan arteri dan tekanan darah tinggi. Prosesnya memang tidak instan, tapi berjalan perlahan dan stabil. Kandungan vitamin B di dalam tape, terutama vitamin B1 dan B6, juga punya kontribusi langsung terhadap sistem kardiovaskular. Vitamin B1 membantu menjaga detak jantung tetap normal, sedangkan B6 berperan dalam menjaga keseimbangan homocysteine, yaitu zat dalam darah yang kalau berlebih bisa meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Di sisi lain, tape juga memiliki kemampuan membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh. Bakteri baik hasil fermentasi tape bekerja dengan cara menyerap kolesterol di usus sebelum sempat diserap ke dalam darah. Mereka makan,
kolesterol jahat itu, lalu membuangnya lewat proses alami tubuh. Dengan begitu, jumlah LDL dalam darah bisa ditekan secara perlahan. Dan ini bukan sekadar teori. Banyak lansia yang rutin konsumsi tape selama beberapa minggu melaporkan perubahan sederhana tapi nyata. Kepala tidak lagi terasa berat saat bangun tidur, tangan tidak mudah kesemutan, dan napas terasa lebih panjang saat berjalan. Tanda-tanda itu muncul ketika sirkulasi darah mulai membaik dan jantung bisa memompa tanpa tekanan berlebih. Bu Siti pun merasakannya. Dulu ia sering harus duduk dulu beberapa menit sebelum berdiri karena pusing. Tapi kini, ia bisa langsung berdiri dari kursi rotan dan melangkah pelan tanpa rasa limbung. Ia memang tidak tahu istilah teknis seperti tekanan darah sistolik atau diastolik, tapi tubuhnya memberi sinyal yang jelas, detak jantungnya lebih tenang. Menariknya lagi, tape tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang bisa memicu stres pada jantung. Gula yang dihasilkan dari fermentasi bukanlah gula buatan yang tajam dan cepat masuk ke aliran darah. Justru bentuk glukosanya lebih stabil dan diserap perlahan. Ini membuat tubuh tidak kaget, dan jantung tidak dipaksa bekerja keras secara tiba-tiba. Kondisi ini sangat penting bagi lansia, karena banyak dari mereka yang mulai mengalami kondisi seperti hipertensi ringan atau kolesterol naik diam-diam. Tanpa disadari, gaya hidup masa muda dulu ikut berperan. Dan sekarang, ketika tubuh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, makanan seperti tape bisa hadir sebagai pengimbang alami, menstabilkan, bukan mengguncang. Tape juga membawa efek menenangkan bagi sistem saraf. Ketika tubuh tenang, tekanan darah pun ikut turun. Bakteri baik yang masuk dari tape ikut memengaruhi sumbu komunikasi antara usus dan otak, dan itu berimbas pada suasana hati yang lebih stabil, serta jantung yang tidak lagi berdegup cepat karena panik ringan atau stres kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat ini mungkin tidak terlihat mencolok, tapi perlahan, ia menyusun ulang keseimbangan tubuh yang selama ini berantakan. Lansia jadi lebih jarang memegang dada karena sesak, lebih tenang saat tidur, lebih percaya diri saat berjalan keluar rumah tanpa rasa takut akan jantung berdebar tanpa sebab. Bukan karena tape menyembuhkan, tapi karena tape memberi tubuh alat untuk memperbaiki diri. Itulah kekuatan makanan alami. Tidak memaksa, tidak mendadak, tapi setia bekerja di balik layar. Saat jantung sudah tidak lagi berdebar tanpa sebab, tubuh terasa enteng, dan langkah terasa ringan, biasanya akan muncul satu perubahan lain yang mungkin tak langsung disadari. Pikiran mulai terasa lebih jernih. Lansia yang tadinya sering lupa menaruh kunci, lambat merespons obrolan, atau mudah kesal dengan suara cucu bermain, tiba-tiba merasa lebih tenang, lebih fokus, tidak mudah panik. Dan semua itu, meskipun terasa seperti hasil dari istirahat atau cuaca yang bersahabat, ternyata punya akar yang lebih dalam. Tape, yang sejak awal dikenal hanya sebagai makanan fermentasi sederhana, ternyata juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem saraf pusat, yang mengatur fungsi otak dan suasana hati. Prosesnya dimulai sejak tape masuk ke dalam tubuh. Kandungan vitamin B1, B6, dan enzim hidup yang dihasilkan dari fermentasi bekerja langsung membantu sistem saraf melakukan tugasnya. Vitamin B1, misalnya, dikenal sebagai pendukung utama fungsi kognitif. Ia membantu otak memproses informasi, memperkuat koneksi antar sel saraf, dan mencegah kelelahan mental yang sering dialami lansia. Sedangkan vitamin B6 berperan dalam produksi neurotransmitter, zat kimia yang membawa pesan dari satu sel otak ke sel lainnya. Salah satunya adalah serotonin, hormon yang membuat seseorang merasa tenang dan nyaman. Ketika tubuh kekurangan B6, produksi serotonin ikut menurun. Akibatnya, lansia jadi lebih gampang cemas, mood naik turun, dan mudah terganggu hal-hal kecil. Dengan bantuan nutrisi dari tape, sistem saraf mendapat pasokan yang cukup untuk bekerja stabil. Lansia yang sebelumnya mudah tersinggung bisa mulai merasa lebih kalem. Yang sering melamun karena sulit fokus, kini bisa mengikuti cerita cucu tanpa harus bertanya ulang. Bahkan tidur malam pun jadi lebih nyenyak karena ketenangan dalam sistem otak mulai kembali terbangun. Tapi bukan cuma soal vitamin. Tape juga mengandung bakteri baik yang memperkuat hubungan antara usus dan otak.
Banyak yang belum tahu bahwa usus dan otak itu saling terhubung lewat jalur komunikasi khusus yang dikenal dengan istilah good brain axis. Jadi ketika kondisi usus membaik, otak pun ikut merespons dalam bentuk pikiran yang lebih tenang dan stabil. Ini alasan kenapa tape bisa membantu meredakan gejala depresi ringan atau kecemasan yang kerap muncul di usia lanjut. Karena tape memperbaiki kondisi usus, maka keseimbangan bakteri di sana pun ikut membaik. Dari sana, sinyal ke otak jadi lebih bersih, tidak penuh gangguan, yang bisa menyebabkan mood turun atau emosi tidak stabil. Selain itu, tape juga mengandung energi glukosa alami, yang bisa langsung dimanfaatkan otak untuk bekerja tanpa membuatnya kelelahan. Otak adalah organ yang paling rakus energi. Ia mengonsumsi sekitar 20% dari total energi tubuh setiap harinya. Tapi kalau pasokan energi tidak stabil, otak akan mulai menurunkan performanya. Daya ingat menurun, kesadaran melambat, dan konsentrasi pecah. Tape memberikan solusi yang tepat, energi yang stabil, tanpa lonjakan, tanpa penurunan mendadak. Dengan begitu, otak tidak perlu kerja keras memulihkan diri dari kekurangan bahan bakar. Ia bisa tetap aktif sepanjang hari, tanpa menimbulkan rasa lelah berlebihan di tubuh. Perubahan ini juga dirasakan oleh Bu Siti. Dulu ia sering terdiam di kursi panjang halaman rumahnya, hanya menatap pohon jambu tanpa berkata apa-apa. Tapi sekarang, ia mulai bercerita lagi tentang masa mudanya. Tentang bagaimana dulu ia sering bikin tape sendiri sambil bercanda dengan almarhum suaminya. Cerita-cerita yang dulu terkunci, kini kembali mengalir. Seolah ada pintu dalam kepalanya yang kembali terbuka. Bukan karena tiba-tiba menjadi muda kembali, tapi karena fungsi otak yang sebelumnya melambat, kini mulai mendapat dukungan. Tape memang tidak membuat lansia jadi seperti usia 30-an. Tapi ia memberi bantuan kecil yang pelan-pelan mengembalikan kejernihan. Saat pikiran jernih, tubuh pun mengikuti. Orang tua jadi lebih percaya diri saat bicara. Tidak lagi bingung saat memilih baju di lemari. Tidak mudah cemas ketika cucunya bermain jauh dari jangkauan mata. Semua karena sistem otak dan saraf bekerja lebih seimbang. Dan itu dimulai dari makanan sederhana yang setiap pagi diletakkan di piring kecil. Tape. Manfaat ini memang tidak terasa dalam sehari dua hari. Tapi bila dilakukan rutin, dan tubuh diberikan kesempatan untuk membaik pelan-pelan, maka hasilnya bisa dirasakan bukan hanya oleh si lansia sendiri, tapi juga oleh keluarga di sekitarnya. Setelah tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan aktivitas harian mulai bisa dijalani dengan semangat baru, muncul satu pertanyaan sederhana tapi penting. Sebenarnya seberapa sering tape boleh dimakan oleh lansia? Dan apakah semua jenis tape aman untuk usia di atas 60 tahun? Seperti yang dirasakan oleh Bu Siti, manfaat tape memang nyata. Tapi seperti semua hal baik dalam hidup, tape juga punya aturan main. Dan aturan ini bukan soal melarang, tapi justru membantu agar tape bisa memberi efek maksimal tanpa memunculkan gangguan baru. Hal pertama yang perlu dipahami adalah porsi. Tape memang sehat, tapi tetap mengandung gula alami dari hasil fermentasi. Untuk lansia, takaran yang direkomendasikan adalah sekitar 50-75 gram per hari, atau setara 2 potong kecil tape singkong ukuran sedang. Bukan setengah loyang, bukan satu toples. Karena meskipun alami, kelebihan tetap bisa menyebabkan ketidakseimbangan, terutama bagi lansia yang punya masalah kadar gula darah atau sedang dalam pengawasan diet. Bu Siti sendiri hanya mengonsumsi tape pada pagi hari, sekitar jam 8, setelah minum air hangat. Ia tidak langsung makan besar. Tape menjadi pembuka hari yang ringan, memberi energi awal yang cukup untuk menyapu halaman atau menyiapkan sarapan sederhana. Baru setelah itu, ia makan nasi dalam porsi kecil yang dilengkapi dengan sayur dan lauk ringan. Kebiasaan ini ternyata berdampak besar. Tape yang dikonsumsi di pagi hari membantu kerja usus langsung aktif setelah bangun tidur, dan efek energinya cukup menahan tubuh sampai waktu makan siang tiba. Selain itu, mengonsumsi tape dalam keadaan perut belum terisi penuh memungkinkan probiotik dan enzimnya bekerja lebih optimal di saluran cerna. Poin penting berikutnya adalah memilih tape yang tepat. Tape yang baik untuk lansia adalah tape yang masih segar, tidak terlalu cair, tidak terlalu manis, dan tidak berbau menyengat.
Tape yang terlalu asam atau sudah terlalu lama disimpan bisa mengalami perubahan fermentasi yang justru menghasilkan alkohol lebih tinggi. Ini yang bisa menyebabkan perut begah, pusing ringan, atau rasa tidak nyaman di lambung lansia yang sensitif. Tape juga sebaiknya tidak dikombinasikan dengan makanan yang mengandung lemak berlebihan seperti gorengan atau santan pekat. Kombinasi ini bisa membuat kerja lambung jadi berat. Sebaliknya, tape akan lebih cocok disantap bersama buah potong seperti pisang kukus, pepaya, atau sedikit kelapa muda kukus. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara energi, serat, dan rasa segar yang ringan di perut. Untuk lansia yang punya riwayat MAC atau lambung sensitif, ada baiknya menghindari tape saat malam hari atau saat perut kosong total. Meski tape bersifat membantu pencernaan, rasa asam alaminya tetap bisa memicu reaksi lambung jika tidak diimbangi dengan pola makan yang baik. Solusinya, konsumsi tape bersama makanan netral, seperti nasi tim atau bubur, bisa menetralkan potensi asam tanpa mengurangi manfaat fermentasinya. Hal lain yang sering terlewat adalah kebersihan tape. Karena tape adalah hasil fermentasi alami, maka proses pembuatannya harus benar-benar higienis. Tape yang dibeli dari pasar tradisional sebaiknya dicek dulu teksturnya. Jika terlihat berlendir berlebihan, berwarna abu-abu, atau muncul bercak aneh, sebaiknya tidak dikonsumsi. Tape yang baik biasanya beraroma lembut, warnanya bersih, dan rasanya manis asam seimbang. Dan yang paling penting, konsistensi. Manfaat tape tidak datang dari sekali makan, tapi dari rutinitas kecil yang dijaga terus-menerus. Sama seperti Bu Siti yang menjadikan tape sebagai bagian dari pola hidupnya, bukan pengganti makanan utama, tapi pelengkap harian yang memperkuat sistem tubuh dari dalam. Anaknya pun awalnya ragu, tapi ketika melihat ibunya mulai bisa berdiri tanpa dibantu, tidak lagi mengeluh soal buang air besar, dan tidurnya nyenyak tanpa sering terbangun, ia mulai mengerti, ada sesuatu dalam tape yang tubuh lansia butuhkan. Sesuatu yang selama ini terlupakan karena terlalu sibuk mencari suplemen mahal yang katanya canggih. Karena sebenarnya, tubuh tidak butuh makanan yang ribet. Yang dibutuhkan adalah makanan yang dikenali oleh sistem tubuh, mudah diserap, dan tidak memberikan beban tambahan saat dicerna. Tape memberikan semua itu, asal digunakan dengan cara yang benar. Dalam hidup, seringkali kita terlalu jauh mencari. Kita berlari mengejar solusi yang katanya modern, canggih, dan cepat. Tapi sering lupa bahwa tubuh manusia, terutama tubuh yang sudah melewati 6 dekade, justru lebih cocok dengan yang sederhana, yang alami, yang tidak memaksa. Bu Siti bukan dokter, bukan ahli gizi. Ia hanya seorang nenek dari kampung yang tidak pernah membaca jurnal kesehatan atau menonton seminar gizi di TV. Tapi tubuhnya tahu apa yang ia butuhkan. Dan tubuh itu merespons tape seperti mengenali sahabat lama. Setiap suapan kecil tape di pagi hari bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk perawatan terhadap tubuh yang sudah menua. Karena di balik teksturnya yang lembek dan rasa manis asamnya yang khas, tape membawa sesuatu yang nyaris tak terlihat. Kemampuan untuk membantu tubuh menyeimbangkan dirinya sendiri. Tanpa tambahan bahan kimia. Tanpa efek samping berlebihan. Hanya dengan fermentasi, waktu, dan kesabaran. Dan yang paling indah, semua orang bisa mengaksesnya. Tape tidak membutuhkan resep dokter. Tidak perlu antre di apotek. Tidak harus dimakan dengan cara rumit. Tape bisa ditemukan di pasar-pasar kecil, warung pinggir jalan, atau bahkan dibuat sendiri di rumah. Justru karena kesederhanaannya itu, tape jadi mudah dilupakan. Dianggap hanya camilan masa lalu. Padahal justru dari situlah kekuatannya muncul. Lansia sering dianggap sudah lewat masa produktif. Tapi siapa bilang di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, tubuh tidak bisa kembali bangkit? Yang dibutuhkan hanyalah bahan yang tepat. Bukan yang mahal, tapi yang pas. Bukan yang rumit, tapi yang bisa diterima tubuh dengan lembut. Tape, dengan segala kelebihannya, menawarkan itu semua dalam bentuk yang sangat bersahabat. Kesehatan di masa tua bukan soal memperpanjang usia semata, tapi soal bagaimana kita menjalani hari-hari yang tersisa dengan nyaman. Bisa jalan tanpa takut jatuh. Bisa duduk tanpa rasa nyeri.
Bisa berbicara tanpa harus mengulang karena lupa. Bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Bisa tertawa bersama cucu tanpa harus memegang dada. Tapi mungkin bukan jawaban untuk semua masalah kesehatan. Tapi dalam banyak kasus, ia bisa menjadi bagian dari solusi yang sebenarnya sudah lama ada, hanya terlupakan. Dan ketika ia kembali dihadirkan ke dalam meja makan lansia, hasilnya seringkali mengejutkan. Tubuh merespons. Pikiran lebih tenang. Hari terasa lebih ringan. Bagi keluarga, inilah bentuk kasih sayang paling nyata, menyediakan yang terbaik untuk orang tua. Bukan sekadar dengan membelikan obat mahal, tapi dengan menyediakan makanan yang membantu tubuh mereka pulih dengan cara yang paling alami. Tapi bisa jadi awalnya. Dan dari sana, kebiasaan lain akan ikut tumbuh. Kesehatan tidak harus dimulai dari revolusi besar. Kadang ia hanya butuh satu langkah kecil, seperti menaruh 2 potong tape di atas piring putih setiap pagi. Langkah kecil yang, jika dilakukan terus-menerus, akan membawa perubahan besar. Dan siapa tahu, dari 1 potong tape itu, bukan hanya tubuh yang pulih, tapi juga semangat, harapan, bahkan kebahagiaan yang sempat menghilang di tengah rasa lelah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Karena kadang, yang paling sederhana justru yang paling menyehatkan. Dan tape adalah buktinya.